Yang kami hormati Bapak Satria Pinanggita, silakan. Ininya pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu kami, Ibu Bupati, Pak Presiden Direktur dan tamu undangan yang sangat kami muliakan. Perkenalkan, saya Satrio ingin sedikit menjelaskan mengenai apa itu biomas. Jadi ini adalah inisiatif terkait dengan pencapaian atau support atau kontribusi terhadap NZE. NZE adalah Net Zero Emission. Jadi bagaimana Ajinomoto Indonesia berkontribusi untuk Net Zero Emission mengenai atau berhubungan dengan konversi dari bahan bakar untuk boiler. Demikian. Next. Jadi apakah itu Net Zero Emission? Jadi secara kronologis kita ingin berkontribusi untuk lingkungan yang lebih bersih dalam hal energi, kesediaan energi. Dan yang kedua, kami juga ingin berkomitmen bersama-sama dengan pemerintah, karena di tahun 2060 kita ingin menciptakan atau mendapatkan atau mencapai net zero emission. Kemudian berikutnya, jadi peta jalan atau roadmap-nya dari net zero emission ini kalau dibaca terlalu kecil ya Bapak Ibu ya, jadi tidak saya bacakan semuanya, tapi intinya di tahun 2021 sampai 2025 yang paling kiri itu adalah kita mengganti bahan bakar dari boiler kita yang sebelumnya batu bara, kita ganti menggunakan biomas. Dan yang terakhir nanti di tahun 2060 itu targetnya semua electricity, semua elektrik akan diganti atau akan berasal dari energi baru yang sudah terbarukan. Berikutnya, nah untuk itu Ajinomoto membuat slogan atau mempunyai kegiatan yang namanya Ajinomoto Health Provider. Apakah itu Ajinomoto Health Provider? Ini adalah penyedia kesehatan, karena ini adalah inisiatif dari Ajinomoto Indonesia Group untuk terus berkesinambungan dan bersinergi, terintegrasi, menyediakan kesehatan. Ada dua hal kesehatan. Pertama, kesehatan untuk manusia atau health for human. Ini berkaitan dengan kita ingin bisa memperpanjang masa sehat, umur sehat manusia sebanyak 1 miliar orang. 1 miliar orang di tahun 2030. Dan yang untuk health for earth, kesehatan untuk bumi, kita ini bisa ada penurunan 50% mengenai dampak lingkungan. Nah, ini yang akan dua hal yang akan kita capai. Berikutnya, Ajinomoto Indonesia Group paling tidak ada 4 hal. Yang paling kiri saya mulai, itu ada 50% pengurangan karbon dioksida, kemudian ada 30% pengurangan plastik, semuanya di tahun 2030. Selanjutnya kita akan ada penghematan air sebanyak 80%. Dan yang terakhir, Ibu Bapak mungkin sudah mengerti food loss, jadi sekarang banyak sekali food loss. Jadi di tahun 2030 tidak ada food loss atau zero, artinya 100% semuanya bisa kita manfaatkan. Berpikir seperti itu. Next. Nah, hari ini, siang ini, harapan kita akan mendeklar, akan meresmikan proyek C50, yaitu pengurangan karbon 50% menggunakan fasilitas biomass boiler. Dan rencananya harapannya insya Allah bisa tercapai di tahun 2030. Next. Nah, mengenai logo Bapak Ibu, logo huruf C itu menggambarkan karbon, rantai karbon. Kemudian minus 50 kita akan berkurang 50% di tahun 2030. Selanjutnya yang segitiga pecah itu adalah penguraian atau pengurangan ya, pengurangan. Jadi warna merah itu yang semula kuning, kemudian menjadi orange, kemudian merah, dan akhirnya itu bisa menjadi energi yang baru terbarukan, menjadi clean energy. Kira-kira begitu logo dari C50 ini. Next. Nah, Bapak Ibu, proyek ini
kita namakan konversi dari biomas bahan bakar dari batu bara menjadi boiler menggunakan biomas. Di tahun 2025 seluruh Ajinomoto overseas itu sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan bahan bakar yang berdasarkan dari fosil dan harus diganti dengan bahan bakar yang bisa terbarukan atau green. Tetapi di Mojokerto sudah kita mulai di tahun 2023 ini, dan akhirnya nanti di tahun 2030 kita akan bisa mencapai 50% pengurangan dibandingkan dengan tahun 2018. Bapak Ibu, mohon waktu sedikit diperhatikan di grafik sebelah kiri bawah ya. Itu yang garis merah itu menggambarkan kita saat ini sudah masih 100%. 100% di sini, 100% karena saat ini kita menggunakan boiler batu bara dan kogen yang masih menggunakan gas. Jadinya 100%. Tetapi di tahun 2023 ini yang warna biru, yang boiler coal ini batu bara, nanti sudah kita ganti menggunakan biomas sehingga bisa turun CO2 emisinya 36,8%. Dan ini kondisi ini akan kita lanjutkan sampai 2027 dan 2028 akan kogen kita akan diganti lagi menggunakan biogas kogen. Jadinya mulai 2028 sampai 2030 estimasinya akan ada pengurangan gas CO2 sebanyak 60%. Tinggal 40% saja Bapak Ibu. Dan yang sebelah kanan ini bird view dari lokasi saat ini hasil dari foto di atas. Next. Nah, sekilas kami ingin sampaikan mengenai proses produksi dari steam. Jadi biomas yang kita pakai itu ada dari wood pallet, kemudian ada dari cangkangnya sawit atau palm kernel cell, ada juga dari rice husk atau dari scum. Masing-masing kira-kira kalorinya antara 3.400 sampai 4.200 kalori seperti itu. Jadi biomas itu masih cukup tinggi kalori. Tidak setinggi batu bara, tapi masih tinggi. Ya. Batu bara kita pakai 4.800 sampai 5.200. Nah, biomas ini kemudian kita naikkan ke silo. Dari silo itu dilewatkan suatu economizer dan akhirnya dibakar ke boiler. Terjadi steam. Steam yang kita hasilkan sebanyak 30 ton per jam. Dan itu menggunakan kira-kira 150 ton kalau untuk cangkang sawit atau menggunakan wood pallet tersebut. Ini adalah, tidak perlu saya jelaskan karena gambarnya ruwet ya Bapak Ibu, jadi cukup kecil saya skip saja. Tapi ini adalah desain dari boiler kita ini. Next. Nah, ini adalah gambar dari wood pallet. Wood pallet, kakak-kakak cantik mungkin bisa disampaikan ke Ibu secara nyata. Wood pallet itu adalah dari kayu kemudian kita press ya, kemudian ada juga dari rice husk, dari scum, dan ada dari cangkangnya sawit, dari palm kernel cell. Ya. Silakan kakak-kakak cantik bisa disampaikan. Ayo. Ya. Nah, ada lagi satu lagi Bapak Ibu, yaitu minyak kayu putih. Minyak kayu putih yang Bapak Ibu barusan terima itu adalah dihasilkan dari pabrik minyak kayu putih di Berbetani di Kupang, di Mojokerto. Ya. Nah, daun-daun dari minyak kayu putih setelah diperas, daun minyak kayu putih itu bisa kita bakar jadi biomas. Ya itu Ibu. Jadinya minyak kayu putih yang Bapak Ibu dibagikan tadi ya, itu adalah perusahaan yang sama yang sisa produksinya kita pakai. Jadi nanti harapannya pabrik minyak kayu putih itu tidak sia-sia, dia tidak membuang percuma limbahnya karena bisa dijual atau bisa dimanfaatkan oleh pabrik Ajinomoto. Jadi salah satu material pengganti batu bara. Di sini di tempatnya.